Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Demi keadilan Jambi 25 September 2024 perihal nota pembelaan atau pledoi perkara nomor 310-Pit-B-2024-PN-JMB kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara nomor 310-Pit-B-2024-PN-JMB atas nama terdakwa Fajril Aswadi bin Saukani. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini dianggap telah dibacakan. 1. Pendahuluan dianggap telah dibacakan. 2. Surat dakwaan jaksa penuntut umum dianggap telah dibacakan. 3. Tanggapan terhadap surat tuntutan jaksa penuntut umum bahwa isi surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum khusus pada bagian fakta-fakta hukum, yaitu pada keterangan para saksi-saksi dalam persidangan, sangat berbeda jauh dengan apa yang sebenarnya terungkap dalam persidangan. Mengingat keterangan para saksi-saksi semua tersimpan rapi dan aman yang terbuat dalam rekaman suara dan video penasihat hukum, sehingga timbul pertanyaan besar, kenapa keterangan para saksi-saksi bisa berbeda jauh yang dituangkan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum? Apakah karena ada kesalahan pendengaran dari jaksa penuntut umum, atau apakah karena adanya permintaan atau arahan-arahan dari saksi Lukman kepada jaksa penuntut umum untuk menambah-nambah keterangan saksi-saksi sebagaimana terungkap dalam persidangan pada keterangan Ari Triatno menerangkan saksi Lukman menyuruh Ari Triatno untuk menambah-nambah keterangan agar supaya terdakwa bisa diproses secara hukum. Dengan demikian kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak memiliki halaman dan kop surat tersebut, dalam keterangan saksi Sumartana, jaksa menyebutkan dengan kalimat, turun kalian, mana kunci alatnya, serahkan kunci alat berat, mana kunci alatnya, kalau tidak saya bakar alat berat ini. Bahwa kalimat tersebut sangatlah tidak sesuai dengan keterangan saksi Sumartana di muka persidangan, melainkan kalimat tersebut merupakan kalimat yang dibuat-buat sendiri oleh jaksa penuntut umum. 2. Bahwa kemudian sebagaimana pengakuan jaksa di dalam surat tuntutannya dalam keterangan saksi Sumartana sudah sangat jelas, jaksa menyebutkan bahwasanya saksi Sumartana tidak berada di lokasi kejadian dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa dimaksud, yang mana pada waktu itu saksi Sumartana berada di camp, yang mana saksi hanya mendapatkan cerita dari saksi Suratno. Mengingat saksi Suratno dalam persidangan telah jelas menerangkan dalam persidangan di bawah sumpah bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa mengucapkan kata-kata bakar alat berat, dan terdakwa juga tidak ada merampas kunci alat berat, sehingga oleh karena adanya perbedaan keterangan dalam persidangan dengan keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian dimaksud, Majelis Hakim yang mulia menyampaikan dengan adanya perbedaan keterangan ini, apakah jaksa penuntut umum mau menghadirkan saksi perbal dan akhirnya jaksa penuntut umum menghadirkan saksi perbal dalam persidangan. Maka sangatlah jelas saksi Suratno tidak pernah menerangkan bahwa terdakwa ada mengucapkan kata bakar alat berat, dan terdakwa juga tidak pernah merampas kunci alat berat. Sehingga oleh karena saksi Sumartana bukan merupakan saksi fakta, maka keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan oleh karena keterangan saksi Sumartana tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai saksi fakta, dan keterangan saksi tidak berkualitas dan haruslah dikesampingkan. Hal ini bersesuaian dengan pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dan keterangan saksi Sumartana tersebut merupakan keterangan testimonium di auditur. 3. Bahwa begitu juga dengan saksi Lukman Hakim, yang mana jaksa telah mengakui dan membenarkan bahwasanya saksi Lukman Hakim juga tidak berada di lokasi kejadian dugaan tindak pidana yang ditujukan kepada terdakwa, yang mana saksi Lukman Hakim hanya mendapatkan cerita dari saksi Sumartana, sehingga oleh karena saksi Lukman bukan merupakan saksi fakta, maka keterangan saksi Lukman Hakim tersebut haruslah disampingkan oleh karena tidak masuk sebagai kategori saksi fakta dan keterangan saksi tidak berkualitas. Hal ini bersesuaian dengan pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.